Baik rekan-rekan, semangat pagi. Pagi, Pagi, pagi. Oke, sudah saya oke, terima kasih ya. Sudah saya putarkan beberapa lagu dari dari Mbak Salma dan sebagainya tadi ya, supaya Anda semangat ya. Tak suruh request lagu nggak mau ya tak kasih dangdut ya. Gitu ya. Ya, saya suka yang Korea-Korea Pak ya, silakan request ya, cuma judulnya harus diketik ya. Kalau Anda tulis pakai huruf Korea saya nggak ngerti. Oke, ya kita mungkin langsung aja di situ di LMS Anda ini sudah ada materinya. Nanti saya akan coba sampaikan sedikit aja karena ini kelas praktek. Lebih banyak nanti yang kita bicara di kelas teori aja. Jadi hari ini Pak Jerry langsung share aja ya. Materinya ada di LMS kita dan hari ini jangan lupa untuk presensi ya. Baik saya maupun Anda maupun Mbak Ardia kalau telat presensi juga nggak bisa diklaim. Ya. Otomatis kunci ya ketika kita tetapkan kita tetapkan hari ini jam sekian itu dia otomatis kunci ya. Jadi silakan Anda melihat mengecek kalau sudah merasa presensi dicek kembali itu silakan Anda teliti. Oke saya akan coba share jendela. Nah kita bicara hari ini mengenai konsep entitas dan atribut entitas ya, kemudian ada relasi lemah dan kuat ya, serta kemarin sebenarnya kita bicara mengenai constraint. Jadi kalau kita bicara mengenai relasi ya ada constraint. Oke, hari ini di pertemuan kelima ya. Artinya ini di teori sudah pertemuan hampir ke-6 gitu ya. Dan kita hampir memasuki masa UTS ya. Silakan untuk mempersiapkan diri. Oke. Hari ini saya ditemani Mbak Ardia gitu ya. Dan nanti kita akan kolaborasi. Baik, salam dan ucapan selamat datang saya ucapkan kepada rekan-rekan semuanya gitu ya. Terima kasih telah hadir di kelasnya Pak Jerry ya, kelas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Shalom. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya, rahayu rahayu. Oke, rekan-rekan. Nah, hari ini kita berdoa dulu ya supaya kita diberi kelancaran ya. Yang internetnya sering ngadat itu mungkin kurang berdoa ya. Ini kita berdoa diberi kelancaran ya. Mungkin hal yang simpel itu tapi ini adalah hal yang fundamental ya. Oke. Silahkan mungkin ketua kelasnya tunjuk deh atau saya yang tunjuk. Saya stop dulu. Ketua kelas. Tunjuk aja ya dari sini. Oke. Siapa ya? Mas Loren Manurung. Saya pimpin kita dalam. Iya, Pak. Yuk, Ya, Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya oke, terima kasih Mas Lauren Manurung Ya, ya Pak, sama-sama Pak. dalam doa ya pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya harap tetap menjaga kesehatan, tetap semangat ya, tetap sehat, tetap bahagia. Yang itu paling penting itu ya. Saya kalau lihat tugasnya Pak Jerry itu harus bahagia ya, atau Mbak Asdos ya, Mbak Ardia. Tetap dia kalau nggak bahagia dibahagiain, bahagiain. Puranya bahagia gitu aja ya. Oke, lanjut ya rekan-rekan supaya nanti sesinya Kak Ardia juga tidak terlalu lama. Ini saya sharing dulu. Silakan Anda download materinya di LMS kalau ini tidak terlihat jelas bagi Anda. Oke, jadi tim kita hari ini ada Kak Ardia dan di kelas C ada Kak Yanuar ya. Ini asisten yang bisa kita minta tolong selain saya gitu ya. Oke, agenda kelasnya hari ini di 7.30 dan salah lagi 9.30 ya.
itu salam kebangsaan, doa membuka, kemudian subjek kita adalah mampu mengimplementasi model basis data RDBMS, ya. Kemudian kita membahas mengenai query komersial masih tentang itu. Ya. Dan kita fokusnya hari ini di konsep entitas, atribut entitas, strong and weak. Oke, nah nanti silakan Anda mengakses perangkat kita itu di berbagai perangkat bergerak Anda, serta pastikan internet Anda dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun, ya. Kalau misalkan nanti kurang, berarti Anda bisa melihatnya di asinkronus. Oke, kemudian ada silakan Anda membuat catatan-catatan per minggunya, tetapi mungkin minggu apa namanya, penarikan tugasnya itu bisa berkala, tapi siapkan dulu. Oke, sekali lagi sinkronus itu secara Anda bisa akses di Google Meet seperti ini, ya. Kemudian asinkronusnya lewat YouTube channel, dan jangan lupa untuk presensi di Ignatius, dan materi kita hari ini bisa diakses di lms.it.telkom. Oke, dan 15% keaktifan saudara ini dapat menjadi nilai, ya. Jadi silakan Anda berstrategi seperti ini. Oke, mungkin saya stop sharing dan materinya kita ganti yang A di materi yang di LMS. Ya. Oke, yang ada di A ini ada bahan di ERD konsep entitas atribut strong weak constraint P5. Ya. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan materinya ke RBI. Saya akan coba share dulu. Silakan untuk mempersiapkan apa namanya laptopnya. Oke. Nah, lihat, dengar kan? Muncul? Terlihat muncul. Oke. Ya, itu nanti akan dilakukan di tempatnya Pak Didi. Ya, ketika nanti ada praktek, jadi Pak Jadi mungkin akan melompat-lompat biar cepat aja. Ya, ini konsep-konsepnya akan kita bahas di kelas besok hari Rabu saja. Hari apa kita ketemu ya? Hari Kamis ya. Oke, ini langkah-langkah ini yang jelas kita akan membuat seperti relationship, nanti lebih langkah-langkah seperti ini. Pertama, Anda akan mengidentifikasi seluruh himpunan entitas, kemudian menentukan atribut key. Ya. Ini tentu saja kalau masih menentukan itu biasanya ini adalah bentuk normal yang ke satu dari bentuk yang tidak normal. Ya, tapi latihan ini akan ada di kelas yang praktek. Sorry, kelas yang ada di teori. Sedangkan praktek kita langsung menuju ke ini ya. Dianggapnya ini sudah bentuk normal ke 1, 2, 3, bahkan ketiga. Nah, kemudian mengidentifikasi seluruh himpunan relasi, ya, di antaranya himpunan entitas yang ada beserta dengan foreign key-nya. Ya, kemudian menentukan derajat dan kardinalitas, ya, rasio relasi untuk setiap himpunan relasi. Kemudian melengkapi himpunan relasi dengan atribut yang bukan kunci atau non itu. Kemudian kita akan lihat kembali ERD yang dibuat apakah masih perlu refine, ya, atau iterasi, gitu ya, atau perbaikan dengan model relasi, spesialisasi, agregat, dan batasan relasi. Oke. Kemudian untuk konvensi penamaan kita, di sana ada, silakan Anda memilih nama, entitas, atribut, relasi yang menggambarkan maknanya. Gunakan nama tunggal untuk entitas, gunakan huruf kapital untuk entitas dan relasi, ya, di awal katanya. Kemudian kalau Anda mau pengen dua kata, silakan menggunakan underscore atau tanpa underscore. Setiap awal kata itu digabung tanpa spasi. Itu ya, itu cara-cara membuat konvensi penamaannya. Oke, ini ada jenjang data, ada karakter, ada field, ada record, ada file, ada database, ya. Ini jenjangnya seperti ini. Nah, nanti lebih dalam lagi, nanti ada file dan atau byte, ya, itu ada. Nah, ini dalam database kita seperti ini. Jadi file, gitu ya.
ada file pegawai berisi tabel-tabel gitu ya. Tapi kalau kita buka isinya record-record. Nah, record-record ini nanti akan dibahas oleh kakakmu dan mungkin akan sebagai menjadi tugas. Jadi Anda harus mengisi record-record ini secara tidak sedikit ya. Artinya berapa Pak? Misalkan kita batasi 20 atau 50 record. Tujuannya untuk ketika nanti Anda bermain simulasi di setelah UTS itu Anda mudah gitu ya. Tapi kalau recordnya terlalu sedikit itu apa ya? Istilahnya eee, capaian yang kita inginkan masih kurang gitu ya. Anda simulasinya kurang gitu ya, jam terbangnya jadi kurang. Jadi nanti, mungkin akan dipandu oleh Ardia untuk mengisi-mengisi seperti itu. Jadi dicontohkan, kemudian nanti Anda meneruskan. Prinsipnya seperti itu. Nah ini yang tadi saya maksud, hierarki organisasi data kita, dimulai dari bit, kemudian ada byte, ada field, ada record, ada file, ada database. Ya. Nah ini kalau kita mau apa namanya mencari aslinya atau binarinya itu di posisi byte. Ini biasanya Pak Jerry gunakan untuk digital forensik ya. Jadi kalau ada data forensik atau digital forensik ini menggunakan byte ya, dan bitnya. Sedangkan field record file ini tidak terlalu apa namanya di apa ya, difokuskan ya. Jadi kalau Anda mau belajar digital forensik, nah, misalkan besok mau jadi ahli forensik data gitu ya, atau data analisis ya, atau data analitik, nah ini Anda bisa bermain di ranah byte dan bit begitu. Oke, tetapi kali ini adalah Anda masih memasuki entry level untuk belajar data, kita belajarnya field, record, dan file, dan database di atas. Begitu. Oke, nantinya model datanya akan saya sampaikan dengan cepat. Jadi ada model entity (ERD), ada model relasional, dan yang paling penting adalah model object oriented model. Nah, nanti ini akan saya sampaikan keduanya di kelas apa namanya teori ya. Hari ini kita belajarnya ER ya. Eh, nanti konsep object orientednya di mana Pak? Ya nanti kita bahasnya di apa namanya di teori dulu. Nah ini simbol-simbolnya yang akan Anda pakai, gitu ya. Ada entity, ada relationship, ada weak entity, tetapi strong entity tidak ada, langsung menuju ke entity. Gitu ya. Kemudian ada identifying relationship, attribute key, derivative, dan composite, dan attribute multi value. Logo-logonya seperti ini, simbol-simbolnya seperti ini, jadi jangan membuat simbol yang lain, gitu ya. Misalkan atribut komposit, Pak itu kok bentuknya kayak ini Pak, apa namanya, ciput Pak, kasih mata dong Pak, gitu ya. Jangan ya, ini bukan seperti itu ya. Ya, jadi ini simbol, jadi silakan jangan disimbolkan dengan yang lain. Oke, jadi entity ini digambarnya dengan kotak persegi panjang, itu menggambarkan entity, gitu ya. Kemudian elips, ya, menggambarkan atribut, kemudian ada diamond, atau menggambarkan hubungan ya, antar entity, kemudian ada garis, ya, antar objek dalam ER diagram. Seperti ini contohnya. Nah, ini nanti dipraktikkan aja langsung karena ini akan terlihat di mana di MySQL dengan designer. Gitu ya. Mungkin kalau di sana ada materi Power Designer atau apa, yang di MySQL sudah ada Workbench atau designer di sana. Nah, nanti ini akan dipraktikkan oleh kakakmu gitu ya. Ya. Contohnya ini orang tua dengan mahasiswa ini berarti orang tua mempunyai mahasiswa, maksudnya gitu. Mahasiswa terhadap jurusan, berarti apa? Daftar, gitu ya. Ini bahasanya gitu. Kemudian ada hobi. Hobi terhadap mahasiswa apa? Hobi menyenangi, gitu ya, atau disenangi. Ini hobi ke mahasiswa, mahasiswa menyenangi hobi atau hobi disenangi mahasiswa. Caranya gitu, cara bacanya ya. Mahasiswa terhadap mata kuliah, berarti mengambil. Jurusan terhadap dosen, berarti memiliki. Ya. Kemudian dosen terhadap mata kuliah, berarti mengajar. Ya. Kemudian ada ruang, berarti tempat mengajar. Nah, cara bacanya seperti itu, relasi. Relasi satu ke satu ke banyak, banyak ke banyak. Begitu. Oke, seperti ini. Nah, nanti ini muncul semua ada di Workbench ya. Nah, ini object oriented model. Nanti ini sebenarnya topik setelah UTS saja ini saya sampaikan dan kakakmu nanti. Tapi ini Anda sudah saya kenalkan dulu. Nah, karena nanti pemodelannya kalau di object oriented dia tidak menggunakan ER lagi sebenarnya, tapi menggunakan class diagram. Oke, karena Anda lihat object oriented itu ada object oriented programming itu harus diselesaikan dengan object oriented software engineer. Jadi itu pasangan ya. Oke. Nah, nanti ini contoh-contohnya. Baik, untuk model relasional nanti ini akan juga dipraktikkan Mbak Ardia. Ya, kita akan
model asosiasi dan sebagainya. Nah, yang penting-penting saya akan coba melihat langsung aja ya, karena ini akan kita bahas lebih banyak di teori saja biar cepat. Oke, model-model ini nanti akan ada. Ya, ini yang saya maksud kenapa kok Pak harus banyak sih Pak tabelnya dan isinya. Ini supaya Anda bisa berbelajar ini. Model hierarki, oh itu model hierarki. Oh, model jaringan gitu ya. Jadi Anda akan belajar banyak hal dalam satu tabel itu. Atau satu database itu bisa dipelajari banyak hal ya. Kalau datanya kurang, tabelnya kurang, rekodnya kurang, ini kita nggak bisa bermain-main. Atau latihan itu sulit ya. Nah, tapi kalau datanya cukup, tabelnya cukup, itu akan sangat mudah belajar. Nah, tetapi karena Anda masih masuk ke entry level ya, Anda harus membuatnya satu demi satu. Begitu. Tapi kalau yang di kelas database lanjut seperti kakakmu itu, saya tidak akan mengajarkan lagi untuk membuat tabelnya. Biasanya Pak Jerry tinggal akan memberikan aja tabelnya pakai ini ya, gitu ya. Karena saya anggap ini sudah lolos, gitu ya, tahap membuat apa namanya, membuat tabelnya. Ini derajatnya nanti satu 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 banyak atau supervise, ini nama-namanya. Ya ini yang paling penting di ini sebelum Anda masuk ke kelas praktikum yaitu adalah entitas atau varian entitas. Di sini ada weak entity. Ini berisi entitas yang kemunculannya tergantung. Entitas ingat ya, entitas itu berarti record ya. Tergantung pada eksistensi dalam sebuah relasi, misalkan entitas mahasiswa ya atau orang tua, hobi, pegawai dan tanggungan. Kemudian ada strong entity ya. Kemudian strong entity ini biasanya sifatnya independen ya, tidak tergantung dengan entitas yang lain. Contohnya seperti kuat ya, name nama itu berdiri sendiri gitu ya, pegawai ya. Kemudian kalau misalkan pegawai itu memiliki tanggungan, ya tanggungannya namanya siapa? Ya namanya kan pegawai. Berarti ini tanggungan ini selalu misalkan pegawai ini memiliki tanggungan di koperasi apa namanya? Di koperasi kantor ya. Berarti kan misalkan dia memiliki tanggungan apa? Tanggungan hutang misalkan ya. Berarti apa? Tanggungan nama yang ada di sini di posisi tanggungan ini merupakan big entity. Karena apa? Dia selalu nempel pada yang di sini pegawai yang memiliki tanggungan hutang terhadap koperasi siapa. Kemudian statusnya apa? Statusnya misalnya pegawai tetap atau tidak tetap. Itu contoh yang simple. Oke, nanti akan dibahas lebih lanjut. Harus jadi dulu tabelnya, baru nanti kita bicara yang bisa lebih banyak. Seperti itu, Kak Ardia mungkin sudah siap, Kak Ardia? Saya stop sharing. Banyak, tapi yang biar masuk ke praktikumnya lebih banyak dulu. Halo, monitor, Kak Ardia? Ya, Pak. Sudah siap ya? Nanti akan Insya Allah. dilanjutkan pembuatan tabelnya, gitu ya, dengan kakak Anda. Jadi silahkan untuk mempersiapkan laptopnya atau komputernya, ya. Nanti kita langsung bikin, langsung praktek screenshot, ya, langsung jadi laporan. Jadi nggak usah bikin laporan di lain hari, karena biasanya males. Gitu. Males, kemudian ada tugas yang lain, ya, dosen lain memberi tugas yang lain, ya, nanti numpuk tugasnya. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Terima kasih Pak Jerry. Kemarin kan yang buat tugasnya pakainya database perpustakaan. Makanya database perpustakaan. Nah, kemarin kan cuma ada tabelnya cuma satu, ada buku. Nah, biasanya di perpustakaan ada apa sih tabelnya? Tabelnya paling anggota sama petugas kayak gitu. Tapi ini bikinnya nanti buat tugas juga, melanjutin yang kemarin. Nah, ini contohnya tabel anggota. Oke,
Nah, tabel anggota. Jadi anggota. Ini varchar. Ini aja deh. Nah, kalau misalnya integer itu bisa langsung ditulis in aja, langsung koma. Soalnya langsung otomatis apa tipe datanya, tipe data. Lebarnya itu langsung 11. Jadi anggota terus kode anggota. Terus kode nama. Kemudian habis nama. Jenis kelaminnya. Nah, anggota. Ya. Kerja. Terus nomor nomor teleponnya. Ya. Terus alamatnya. Ah, 50. Terus sama jurusan anggotanya. 'Lupa, ini belum di primary key. Sambil dijelaskan Kak Ardia, supaya rekan-rekan bisa sambil mengikuti ya, langkah-langkah yang Anda buat di situ. Nah, ini kan tadi kan ID anggota integernya itu lupa dikasih primary key. Jadinya alter table. Bentar, lupa. Modify. Di sini ID anggotanya itu udah jadi primary key-nya. Kalau misalnya dilihat di PHP-nya, nah terus habis itu habis tabel anggota peminjaman.
biasanya pada minjem gitu, ada tabelnya. Klik tabel pinjaman. Nah, biasanya ada Jadi hari ini kita Mbak Adia ini ya pembuatan tabel baru ya. Berarti tabel ketiga ini, Mbak. Betul ya? ya. Nah, silakan untuk mengikuti ini pembuatan tabel yang ketiga. Karena nanti di tabel 4 dan kelima mungkin adalah Buat jadi tugas. saudara. Ya. Jadi silakan Anda memperhatikan kakak. Nah, ID peminjaman itu integer juga. Nah, itu jadi primary key-nya juga. Terus ID peminjaman tanggalnya, tanggal peminjaman. Pakainya varchar, lebarnya date aja nih. Kalau date kan yang buat tanggal hari gitu. Terus tanggal pengembalian. Pakainya date juga. Terus di buku. Terus di anggota. Integer juga. Terus ID petugas. Di sini nanti ID buku, ID anggota sama ID petugasnya itu jadi relasi. Nah, kalau misalnya di PHP My Admin-nya udah ada anggota buku sama peminjaman. Kemarin kayaknya. Hmm. Oh, berarti. Di sini kode buku berarti ganti yang ini aja deh. Berarti alter ganti kode buku ke ID buku. Tabel. Nama tabel buku. Change kolom. Nama kolom lamanya itu kode buku. Terus ketik yang nama kolom barunya ID buku. Terus tipe datanya masih sama integer 11. Nah, udah ganti ID buku. Nah, di PHP My Admin juga udah ganti jadi ID buku. Ini ID buku. Nah, berarti langsung di relasiin apa nanti, Pak? Oke, langsung silakan perhatikan ini berkaitan dengan materi hari ini. Berarti kita harus menghubungkan dulu. Nah, silakan diperhatikan. Kakakmu akan mendemokan relasi konsep entity-nya, relasinya,
Akan diperhatikan dulu, kakakmu akan mendemokan 3 tabel ini akan berrelasi, gitu ya. Nah, ini satu tabel dengan tabel yang lainnya. Nanti kita akan lihat di situ mana yang strongnya, mana yang lemahnya, mana yang satu ke satu ke banyaknya. Ya, kardinalitasnya akan kita lihat semua. Silakan. Ya. Nah, ini kan apa namanya? Tabelnya baru 3, jadi belum semuanya direlasiin. Berarti anggota ke peminjaman dulu. Tabel yang pertama yang akan direlasikan kakakmu adalah tabel peminjaman dan Tabel anggota. tabel anggota. Syaratnya masih ingat, berarti harus menggunakan kunci primer dan kunci Foreign. foreign, ya. Yang jawab biar anak teman-temanmu ya. Nah, Oh, iya, iya. Maaf, Pak. bukan kamu. Ya, jadi yang jawab mahasiswanya. Nanti kalau kita sebenarnya hanya mendeliver ilmu ya. Kita hanya memfasilitasi ilmu. Kalau rekan-rekan kan yang baru cari ilmu ini yang harus menjawab gitu, merespon. Oke, jadi silakan kakakmu yang pertama akan membuat relasi dari tabel peminjaman ke tabel anggota. Caranya adalah angkat karya. Syaratnya ya itu. Primary dulu ke foreign. Oh, belum itu. Di sini belum ada Foreign. foreign ya yang ada di anggota. Sudah perhatikan pelan-pelan aja, tidak apa-apa. Di sini lihat biar temanmu juga nantinya tahu. Lihat rekan-rekan di tabel apa tadi anggota ya. No. Halo. Nah, anggota ini belum ada foreign key di ID peminjaman integer 11. Gitu ya, berarti ini belum ada. Untuk nama field itu tidak harus sama dengan yang ada di tabel primary di peminjaman ya. Tapi konstruksinya harus sama. Kalau namanya nggak sama nggak apa-apa. Ya, oke, silakan dibuat dulu foreign-nya. Ya. Peminjaman. Nah, buat foreign kayaknya alter table. Terus nama peminjaman. Tabelnya peminjaman. Materinya ada itu kayaknya di PPT sebelumnya itu ya. Iya, udah di-share, Pak. Ada. Itu yang kelasnya kemarin dengan Mas, Mas Januar itu. Jadi dia ikut itu aja PPT-nya. Materinya ada. Anggota. Nah, kalau yang ini kan udah di foreign key. Nah, nanti tulisannya jadi mul kalau udah foreign. Nah, di sini langsung ada relasinya dari tabel peminjaman sama anggota.
Terus terus udah kan tabelnya masih belum dibuat banyak. Pak Jeri. Ya, ini kok saya belum bisa lihat yang ada. Kan harus di itu ya. dulu. Nah, ya. Nah, mungkin ini aja satu atau dua yang didemokan kepada adikmu, ya, atau teman-teman mahasiswa ini. Nah, nanti sekarang kita mungkin ke isiannya aja dulu. Kita perhatikan itu sudah terisi belum tabel itu ya. Coba dicek. Nanti rekan-rekan akan mengisi dengan data yang dengan jumlah cukup dan juga merelasikan. Jadi nanti Anda akan nambahin 2 tabel. Jadi kita punya 5 tabel ya untuk simulasi ini di kelas basis data ya. Jadi rekan-rekan, harapan kita nanti akan punya 5 tabel. Ya, ini 3 tabel sudah kita buat bersama dengan kakakmu. Relasinya juga sudah didemokan oleh kakakmu. Nah, tiba saatnya nanti Anda yang akan mempraktekkan sendiri. Gitu ya. Istilahnya kita istilahnya jangan jangan apa ya? Jangan dari kita terus gitu ya. Tetapi teman-teman harus ini sudah kita mulai lepas pelan-pelan gitu. Ya kayak misalkan Anda diajari nyetir itu ya, kemudian kita nggak ikut-ikutan nyetir, toh. Jadi Anda sendiri yang akan memegang kendalinya. Gitu. Sama seperti ini sementara ini masih kita ikuti setirnya masih saya dan Kak Ardia ikut megang Anda, ya, seperti Anda belajar naik mobil. Ini nanti lama-lama setirnya akan kita lepas, gitu ya, setelah Anda berlatih tentu saja ya. Anda latihan cukup. Nah, ini sudah pertemuan ke 5 sebenarnya. 56 berarti ya, mau 56. Nah ini sudah kita mulai pelan-pelan, Anda silakan nanti membuat. Nah besok itu minggu depan, Kardia tidak akan mendemokan ini, tetapi akan menarik salah satu atau beberapa, Anda sebagai contoh akan ditarik di sini, impor. Jadi database yang Anda sudah ciptakan 5 tabel itu akan diimpor oleh kakakmu, beserta relasinya sudah terhubung. Berarti itu mengindikasikan bahwa capaian pembelajaran kita berhasil. Nah, sekarang ini relasinya sudah didemokan oleh kakakmu satu, dan yang lain teruskan, gitu ya, gampang. Nah, itu nanti Anda akan meneruskan. Kemudian kita cek dulu recordnya Kak. Coba di recordnya ini isinya apa? Tabel anggota isinya baru berapa? Ya. Di buku ada isinya atau tidak, dan di peminjaman ada isinya atau tidak. Coba kita cek dulu. Kardia. Kalau berarti insert Pak itu kan masuknya DML apa ya? Ya, cek dulu Kalau aja, review dulu. oh. Review dulu di PHP MyAdmin atau di terserah. PHP MyAdmin aja biar kelihatan lebih gampang di situ. Ya. Tinggal Anda klik aja anggota buku peminjaman aja langsung. Nggak usah di-create lagi, tapi langsung menuju ke sebelah kiri itu. Nah ini yang kita maksud sebagai simulasi untuk ini ya, Power Designer ya. Tapi kalau di MySQL namanya Workbench. Nah ini desainer ini disebut sebagai Workbench. Ini nanti desainer untuk ERD kalau kita lihat. Ya, di mana ini relasinya Anda bisa lihat nanti satu ke satu. Tetapi kalau di situ satu ke banyaknya belum kelihatan ya Pak. Ya karena kita masih memiliki sedikit Tabel. tabelnya masih sedikit, jadi dia nggak kelihatan itu satu satunya di mana, dua keduanya di mana. Nah, tapi kalau kita tabelnya banyak, dia akan muncul otomatis. Ya. Tapi kalau nggak otomatis, kita bisa mengidentifikasinya. Jadi tidak usah nunggu otomatis. Otomatis ya biarkan komputer yang bekerja, tetapi nanti ketika itu dia tidak muncul, kita sudah tahu relasinya ini satu ke satu atau satu ke banyak. Itu yang paling penting. Otomatis atau manual, tetap kita tahu ilmunya, tahu konsep.
Oke, kita cek dulu di tabel anggota buku peminjaman langsung aja bukunya apa dan berapa jumlahnya di rekodnya. Langsung aja Kardia di tabel anggota itu diklik aja langsung dari PMA. Ya. Nah, itu kan belum ada isinya toh. Nah, coba yang di buku. Yang di buku, klik tabel buku. Nah, oke ini juga belum ada isinya. Yang di peminjaman, oke. Ya silakan untuk kita isi, Kak. Satu-satu semuanya dulu di 3 tabel itu. Ya, nanti biar diteruskan oleh rekan-rekan. Jadi tugas itu. Tugas mingguan ada. Petugas. Diisi, Pak. Ya, diisi datanya itu. Hmm. Hmm. Ya, satu tabel didemokan oleh kakakmu. Berarti langsung DML, Pak. Iya dong, insert itu. Jangan tabelnya dulu. Itu. Hmm. Diisi tiga-tiganya. Ya, ketiga satu ini dulu. Tiga tabel itu satu record dulu ya. Oh, ya. Biar apa namanya diteruskan oleh di forum ini biar interaktif nanti biar diteruskan oleh siapa yang mau ya, melanjutkan. Atau ya, ada yang mau menjadi peserta di situ. Nah, nanti biar diketikkan kakakmu Ardia, nah, itu malah dapat nilai. Hmm. Jadi kelasnya ini Boleh. biar interaktif ya, biar nggak sepi ya, nyenyet gitu ya. Mana ya? Kayak kebon ya. Yo, go, silakan. Ini sambil menyelam minum air nih, diajari Pak Jiri dapat nilai maksimal caranya gitu. Ya, Anda tidak perlu lagi eh, susah payah gitu ya, menumpuk satu hal dalam satu waktu gitu ya. Nah, ini peran serta Anda di sini dinilai. Jadi bisa untuk menolong nilai-nilai yang nantinya kurang maksimal gitu ya di UTS, ya di UAS bisa kita ambilkan nilai-nilai dari keaktifan Anda. Nah, penyelamat Anda sebenarnya. Airbag-nya di sini. Yuk silakan, tinggal didikte aja ini kakak. Itu Pak, Kak, itu enak itu. Tinggal di kakak Ardia tinggal menulis di layar monitor. Atau Anda silakan mencoba dulu di komputermu, kemudian Kak Ardia didikte. Enak tuh? Yuk, Nggak ada yang mau nih. yuk silakan. Penawaran ini, penawaran terbaik. Ya, toh? Nanti yang dapat nilai Kak Ardia dan Kak Ardia tuh. Nah, Pak, yuk, Mah. ini mau ngisi anggota, Pak. Ya, oke, Mas Muhrianto mau coba ngisi tabel. Nah, Kak Ardia. Mau di sendiri atau didikte ke Ardianya? Ke Ardia didikte aja mas, biar diketik ke Ardia. Jadi biar tabelnya ketika Anda melihat ini di YouTube-nya biar bisa apa namanya sinkron ya. Satu Iya, tabel. Pak. Oke, cukup didikte saja. Silakan. Dari siapa ya? Sebentar, Kak. Ya, oke. Artinya mungkin disiapkan apa namanya catatan-catatan yang kemarin aktivitas ya mas ya. Ya, Nanti Pak. ketika menilai Pak Jadi akan mengumpulkan semua nilai baik dari asesmen atau dari ketua kelas berbagai. Jadi kita akan hitung bareng-bareng gitu ya terbuka. Biasanya Pak Jadi begitu demokratis ya, terbuka. Transparan. Gitu ya. Tahu-tahu nanti, loh kok nilai saya dari mana Pak? Ya, Pak Jadi modelnya nggak begitu. Ini harus sifatnya berapa dan sebagainya itu dihitung secara baik.
Oke, sudah siap, Mas? Udah, Pak. Yang lain, yuk silakan. Insert spasi into. Anggota. Terus value dalam kurung ID anggota. Dalam kurung, iya. Ketik ID anggota. Berapa? Ketik ID anggota. Ini langsung diisi kah apa gimana? Iya, langsung diisi. Berarti petik ID anggotanya Terserah bebas. bebas. 101 ketik koma kode anggotanya berapa ya? 123 aja. Terus nambah anggotanya Bebas. bagus aja, bagus. Jenis kelaminnya laki-laki. Kalau ini jenis kelamin. Saya dulu. Yang nama anggota mendingan namamu sendiri, Mas. Oh, oke. Jadi kita rekamnya apa? Rian, mau Rian. Yang apa namanya? ID anggota itu apa itu? Timmu aja. Ya, ada ID itu tim aja sekarang. Jadi biar saat dia menilainya, intinya itu gampang. Oke. 191 03126. Nah, ini kan jelas ya. Kalau diupload di YouTube tuh, nah itu buktinya itu Pak. Ini enak itu ya, kita bicaranya. Tidak terlalu makan yang Oke. Kode anggotanya 123 aja. Nama anggota Muhrianto. Jenis kelaminnya laki-laki. L. Ini nomor telepon wajib disebutin nggak, Pak? Nggak perlu, nggak perlu. Nggak perlu. Ngarang aja. Jadi viral. Pak yang Ngarang banyak aja. yang biasa ya Pak ini. Alamatnya di Tegal aja, Kak. Di apa? Tegal. Tegal. Jurusannya sistem informasi. Itu nggak pakai petik kayaknya, Kak, kalau yang terakhir tuh. Kalau yang terakhir langsung tutup kurung. Titik koma. Silakan manut dulu aja ya. Dikte. Oh, kayak gini. Kalau ada apa-apa kita pelajari. Ntar, Kak. Pakai petik terus nanti baru tutup kurung, Kak. Nih. Titik Ketikkan koma. kan ya. Dicoba. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Biar pada tahu. Yang benar. Oke. Satu query sudah masuk. Ya coba dicek di apa namanya? MySQL yang GUI. GUI. Di lokal ini kita lihat. Sudah masuk Mohrianto, Tegal, sistem informasi, ya sudah masuk. Makasih, Pak. Ya kan, dapat nilai kan? Lumayan. Caranya ngono wis smart cara. Nanti besok misalkan di kelas saya kalau ada tiket, ya Anda tidak perlu repot-repot ke UTS. Kalau saya hidupnya terlalu sibuk Pak. Ya, saya ambil dulu. Ini Anda harus menyelesaikan di seperti ini, live. Anda tidak perlu repot-repot untuk UTS. Itu challenge ya. Tapi ini sifatnya masih hari ini masih apa namanya aktivitas kelas ya, belum golden ticket. Dan itu biasanya kalau UTS. Oke, saya mau coba lagi. 2 orang lagi. Orang lagi, silakan. Masih ada 2 tabel. Untuk mengisi itu juga, Pak. Ya, tabelnya juga sama kayak tadi. Nah, Atau beda lagi. tapi jangan tabelnya sama. Tabelnya harus berbeda. Ya.
Oh, tabelnya harus beda. Boleh Pak, saya Pak nyoba. Yo, apa dulu yang dicari? Mau tabel apa? Tadi tabelnya apa aja ya Mbak? Saya lupa Buku tadi. anggota sama peminjaman. Peminjaman. Ya, oke, seperti itu sudah muncul. Eh, insert into peminjaman, values dalam kurung, terus tanda petik, ID peminjamannya itu terserah kan ya Pak? Nanti yang ID anggotanya kamu, ID anggotanya berarti yang NIM-nya saya ID anggotanya Pak. petugas juga kamu. Yang ini ID Oh, ya. pinjaman, samakan dulu yang di atas seperti apa ya. Jadi jangan bikin sendiri. Ketika nanti direalisasikan dapat beda. Pinjaman atas ada enggak? Kalau tidak ada berarti bisa bikin baru mas. Oke, Gimana Pak? Kurang jelas. Jadi yang di tabel itu kita lihat dulu dia independen atau tidak. Gitu. Jadi misalkan di tabel peminjaman itu ID peminjaman apakah dia sama dengan yang ada di atas. Kalau tidak itu berarti independen Pak. Ya berarti kamu bebas-bebas aja ngisi gitu. Nah, maksud saya? Sama bedanya nih gimana Pak maksudnya Pak? Tadi lihat Pak Jiri menjelaskan mengenai dependen dan independen atau tabel lemah atau tabel kuat ya relasinya. Lihat Iya. misalkan di sini. Tadi misalkan Pak Jiri mencontohkan pegawai terhadap peminjaman, pinjam uang itu. Tadi kan peminjaman uang itu selalu tergantung kepada yang minjem kan gitu kan. Iya. Jadi peminjaman itu dia adalah apa namanya weak ya, weak. Nah sekarang kita lihat ID peminjaman di deskripsi peminjaman itu apakah ada sangkut pautnya terhadap tabel yang tadi dibuat di tabel anggota itu. Peminjaman ada enggak di sana? Ada Pak. ID anggota itu masih ada enggak? ID. Oh, ada. Ada kan? Jadi ID Iya. anggota itu berarti isinya harus sama dengan yang ada di atas. ID anggota berarti NIM. Itu adalah NIM-mu. Paham? Oh, iya. NIM tadi NIM-nya Muhrianto apa NIM-nya saya, Pak? Ya NIM-mu toh ya, maksudnya. Oh ya. Ya, Pak. Ya, Tapi Pak. kan formatnya sama. Paham loh ya kan? Ya, paham, Pak. Jadi ngomong. Paham. Dia ngomong lihat di situ. Itu kan berapa numerik itu jumlahnya ya? Udah 1, 2, 3, 8, Pak. 8. Nah, itu 8. 8 itu yang penting semua itu yang dianggap konstruknya sama. Itu maksudnya gitu. Bukan sama dan berarti NIM-nya Mas Trianto Pak saya masukkan ya bukan begitu. Ya, paham ya? paham. Itu konstruknya atau apa ya? Atributnya gitu loh. Atributnya itu bernilai di situ misalkan apa integer ya berarti itu bebas. Tapi panjangnya harus. Yo silakan. Berarti itu ID peminjamannya itu 11 ya integer ya? Iya. Atas ada enggak? Adanya itu enggak ada. Atas kan enggak ada itu tabel atasnya kan enggak ada. Iya. Ya, berarti ini independen kan ya, Pak? ID-nya bisa membuat. Oh ya, Pak. Jangan sama loh ya. Kalau sama malah salah. Kenapa? Karena apa? Pinjaman di tabel peminjaman itu sebagai primary key.
Jadi tidak akan mungkin ID peminjaman di tabel yang kedua itu akan sama tabel pertama. Paham maksudnya Pak Jerry? Ya Pak, paham. Nah, yuk. Nah, hati-hati dalam mengisi, jangan ada yang boleh sama, ada yang boleh tidak. ID peminjamannya 12756. Berbeda ya dengan yang ada di Ya. atasnya. Oke. Terus tanggal peminjamannya kalau Ini untuk Wah, date itu Tip Allah tahun bulan sama tahun bulan nama. Oh ya. 2020 ini 11 10. Terus tanggal pengembaliannya 2020 11 12. ID bukunya 54312. ID anggotanya 19103. 03 Iya, 109. 09. ID petugasnya 546 hmm. 222. Duanya 3 kali. Terus udah. ada error. Yang tadi ID anggotanya nemu ya? Iya, Pak. Sebenarnya di situ ada error cannot read telco foreign key constraint file. Berarti ada yang isian yang salah di mana foreign key-nya itu. Ada isian yang formatnya tidak sama, Mas. Kardinalitasnya foreign dan primer konstruknya apa sudah sama, berarti dia harus sama dengan yang ada ditentukan. Foreign key-nya berarti. Ya dilihat di menu sum-nya itu. FK anggota itu dia salah. Ya. Constraint foreign key ID anggota. Jadi foreign key ID anggotanya harus. Berarti lihat konstruknya itu siapa. ID anggota. Ledger 11 ya. Halo? Gimana, Pak? Tadi kurang jelas suaranya. Silakan tuh dicek dulu ya. Mungkin masuk ke ini aja ke Adi ya, masuk ke sumnya itu. Ke sumnya itu. Masuk ke sumnya, dilihat dulu apa namanya? Nah, relasinya. Itu sudah terhubung atau belum? Kemudian tentukan value-nya. Foreign key-nya itu konstruknya. Apakah sudah benar yang kamu input di mana? Di field-nya itu. Kita harus ngikuti dia. Gimana Pak maksudnya? Silakan masuk ke ini dulu, ke workbench-nya. Silakan masuk ke workbench, lihat dulu. Masuk ke workbench. Ke tadi gambar relasinya tadi. Oke. Ya, masuk ke desainer itu. Nah, ini yang kita kerjakan tabel yang apa tadi? Peminjaman. Nah, itu dia ada error di tabel yang di posisi foreign key-nya. Foreign key-nya yang mana? Pasti di ID
anggota integer 11. Ya kan? Nah, ini anggota integer 11. Sekarang kita cek yang ada di CMD itu. Nah, pas sudah betul yang tadi inputkan harus sama yang ada di atas. Sama konstruknya ya. Tuh, silakan cek. Biasanya yang untuk apa namanya foreign key itu biasanya tidak diisi. Isinya itu di primer. Tabel foreign key-nya itu dia mengikuti tabel primer. Jadi tidak bisa kalau diisi melalui tabel foreign-nya. Halo, cek. Ya. Jadi tabelnya yang foreign itu dia pasti mengikuti primer. Jadi kalau ngisinya langsung di foreign dia pasti jauh. Yo, silakan. Konsep primer dan sekundernya silakan untuk dimainkan. Ingat gitu. Oh, ternyata itu tidak boleh, Pak. Tadi maksudnya gimana Pak yang nggak boleh langsung diisi di foreign key? Iya toh, konsepnya. Ketika kamu menciptakan sebuah kunci, ya, kuncinya kan kunci primer dan sekunder. Artinya kunci sekunder itu pasti ngikuti kunci primer. Nah kalau kita input di kunci sekunder kan berarti bisa atau tidak? Oh, Tuh. Pak Jerry sudah mulai ikut webinar di UN ya. Pandu Kak Artia yuk. Kak Artia. Yuk dipandu Kak Artia dulu. Ini Pak Jerry masuk ke webinar di UPN Yogyakarta. Halo, cek cek monitor, Ardia. Ya Pak. Ardia bisa dengar? Ini Pak Jerry apa namanya? Masuk ke webinar di UPN Yogyakarta, dipandu dulu. Ya baik Pak. Oke, ajari dulu, adik. Diisi aja tanpa yang ada di fieldnya yang foreign. Kenapa Pak? Coba apa namanya fieldnya, recordnya itu diisi tanpa ada ini loh, tanpa yang foreign key-nya itu nggak usah diisi. Karena foreign itu ngikuti primer selalu. Oh berarti ID anggotanya nggak usah diisi. Cek dulu, cobain dulu. Secara teori, tabel foreign itu kan ngikuti tabel primer. Oh iya lupa. Bisa kan? Ya. Nah, ini berarti teman-teman harus ingat konsep primer dan sekunder. Oke, tapi boleh lah dicatat ya, artinya. Ini jam berapa ya kita? Sudah ini belum durasinya jam kuliah? Bentar lagi sih Pak. Oke. Ini sudah berapa menit? Harusnya kita 50 menit ini. Atau maksimal 1 jam 60. 10 menit lagi. Oke. Yuk dipandu satu lagi mungkin. Satu lagi tapi bukan yang tabel Kak Ardi ya. Ini aja yang relasi. Tadi suruh relasiin dulu. Yang tadi di Workbench. Desainer. Nah, ini yuk silakan yang ini. Terakhir satu
peserta yang akan merelasikan, ya, dipandu oleh Kardia ya. Tadi silakan namanya dicatat, Mbak siapa? Ya, Pak. Pandu dulu ya, Pak Jerry masuk ke webinar di PN dulu. Maksudnya? Aduh. Ya relasinya sih udah sih padahal. Soalnya tabelnya cuma ada 3, belum ada yang lainnya. Apa mau ada yang nanya nggak? Nah, itu Kalau kan mau relasinya masih ini loh, sorry. Relasinya kan masih ada satu tadi Kak, dibikin dulu satu utuh. Nah ini loh, Yang ini yang buku. buku, yang ke buku. Yang ke buku, dari peminjaman ke buku atau dari buku ke anggota. Yuk silakan, yang ada yang peserta yang merelasikan. Jadi tiga-tiganya. Semuanya itu. Yuk silakan. Ada yang mau nggak? Caranya gimana Kak? Cara merealisasikan ke buku ke peminjaman. Hah? Buku ke Peminjaman. kayak tadi sih. Ini lewat CMD atau lewat ini Kak? Remote-nya? Bebas yang mau aja. Boleh dua-duanya. Aku mau nyoba Kak. Siapa sih tadi yang ngomong? Oh, mau Maulana apa Giovanni nih? Wani, Pak Wakil kelas. Silakan. Pak Ketua atau Wakil ya? Pak Giovanni itu. Wakil Pak. Oh, Pak Wakil yuk. Mau pakai yang apa? HP My Admin aja Pak ya Kak? Boleh. Pakainya yang kiri itu Kak. Yang kayak, nah yang itu. Ke ID buku, terus ke di buku peminjaman. Yang di peminjaman. Apanya? Diklik satu laginya di ID buku peminjaman. Di tabel peminjaman. Ini Bukan di ID buku, apa sih namanya? Fieldnya di ID buku. taruh di buku. Ini Terus foreign, kan itu suruh foreign. foreign key-nya di itu, di buku yang di peminjaman. Nih, Sama. Oh, berarti kebalik Kak. Bisa. Oh, pakai manual aja Kak. Aku lupa caranya. Tabel, apa alter? alt tabel, peminjaman, foreign key, FK underscore, Apa? FK underscore, underscore, buku, dalam kurung, ID underscore buku, reference, buku, dalam kurung, ID underscore buku. Sorry. Iya bukan Kak. Alter peminjaman bukan sih? Ya, peminjaman. Bener ya peminjaman? Iya. Add foreign key.
reference buku dalam kurung ID buku. Nah. Koma. Apa sih aku lu? Oh, bukan gara-gara tadi udah diisi ya, Kak. Peminjaman. Yang dipeminjamkan yang Kak. ID bukunya tadi yang pas lagi ngisi peminjaman di bukunya kan udah keisi. Terus? Bukannya harusnya bikin foreign key dulu baru diisi ya, Kak? Yang mana sih yang ini? Yang peminjaman? Peminjaman kan tadi udah diisi, Kak. Terus kan tadi ID anggotanya beda, terus jadi salah. Terus sama kayak sebelumnya. Tapi kan itu kan juga ada diisi tuh ID bukunya. Ini? ID bukunya kan udah keisi. Apa bisa? ID buku mana sih? Ini. 5431. Ini mau apa ya? Bikin relasi. Mau toh? Iya, Pak. Bikin relasi nggak harus tadi seperti tadi. Itu bukan salahnya bukan karena sudah diisi atau belum. Oh. Konsepnya hanya foreign key itu mengikuti isian dari primer. Foreign itu ngisinya, jadi tadi tidak perlu yang foreign key itu diisi. Cukup isinya di tabel primer. Nah, itu ada tidak tabel foreign-nya, berarti tabel foreign-nya tidak perlu diisi. Kalau Anda isi pasti di error. Ya, Pak. Paham maksud saya ya. Jadi rekan-rekan di sini foreign key itu selalu ngikut tabel primer. Gitu. Seperti Anda, kalau belum menikah, kakaknya ikut bapakmu, gitu loh. Kamu bikin kakak sendiri ya enggak boleh, enggak bisa. Artinya Anda independen terhadap orang tua. Paham ya? Nanti kalau kamu sudah mau menikah, gitu ya, baru ngurus bla 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 itu ya. Nah, itu baru nanti kamu kakaknya dipisah, itu bisa independen sendiri. Sama seperti yang itu. Dia masih, jadi artinya Anda itu masih sebagai foreign-nya, primernya itu ID-nya bapakmu. Ya, di nomor namanya kakak gitu loh. Per kakak itu kan 1. Itu biasanya kepala keluarga. Sama seperti yang ada di sini. Gitu. Jadi tidak ada kaitannya Anda mau isi apa terserah. Cuma jangan diisi yang field-nya kolom foreign key. Karena foreign key ngikuti kunci primer. Itu sudah sangat jelas toh? Tidak ada kaitannya dengan Yuk silakan. Ini Pak Jerry sambil itu loh, webinar loh, sambil dengerin kalian loh ini. Dengan salah persepsi itu ya, bahaya lah. Yuk silakan. Kak, boleh nyoba nggak, Kak? Boleh. Ini Mas Giovanni belum dulu. Ada yang nyoba yang lagi. Mau nyoba yang apa? Yang sudah jangan lagi loh ya. Kasihan yang lain. Kalau yang foreign key nggak bisa. Halo, mana? Ya boleh tadi yang satu tabel itu kan kurang tuh yang direlasikan. Tadi dicontohkan kakakmu 1. Iya. Dicontohkan baru 1 oleh kakakmu. Iya. Nah, silakan apa namanya? Dibikin relasinya entah kemana itu kan ada 2 yang lain. Atau bisa ke 1 ke 1, 1 ke 2 gitu bisa. 1 ke banyak. Terserah. Yuk, silakan yang mau coba. Itu kan dicontohkan kakakmu 1 ke 1 itu. Kalau pakai yang komen bisa nggak, Kak? Boleh, monggo silahkan. Baik TMD, comment line atau dari langsung dari. Iya. Pakai yang komen, Kak. Bentar, Kak. Mau nge-charge laptop dulu. Boleh. Teknik. Jangan terlalu lama karena kita ada durasi. Kita ada kelas lagi.
yang kelas kakakmu ini nanti tidak bisa saya ikuti. Dia ada apa namanya ada seminar. Ini makanya dipandu oleh asisten ya, karena yang di kelas kakakmu tidak, saya nggak punya asisten. Em, Secara asinkronus. Nah ini sinkronus silahkan bisa dipandu oleh kakak. constraint, constraint, terus peminjaman ya, Pinjaman. ya, foreign key, tadi apa Kak yang mau diituin? Tabelnya, buku. Bentar. Tabel atau apa? Nanyanya. Bentar Kak. Constraint ya, untuk membuat sebuah constraint. Sebentar. F FK underscore buku, terus dalam kurung ID underscore buku, references, buku, dalam kurung ID underscore buku. Udah, titik koma. Nggak bisa. Skip dulu, Kak. Ya gimana? Kalau ada katakan constraint, kamu apakah constraint-nya sudah bisa dibikin? Constraint itu adanya di mana? Di mana constraint? Tahu ada enggak? Di belakang rumah atau di mana itu constraint itu berada ya? Itu kan errornya dibaca itu, ayo dibaca dulu. Check your manual that correspond to your MariaDB server version for the right syntax to use near constraint peminjaman foreign key. Berarti constraint itu di mana itu? Tanya. Di belakang rumah atau di atas pohon atau di atas bedeng? Constraint. Halo? Constraint, ya itu biasanya constraint ya kan sudah jelas peminjaman foreign key. Buku, ID buku, reference buku, ID buku, headline one. Gitu ya. Baca dulu errornya. Berarti sekitaran situ, near gitu loh. Near dekat apa namanya? Foreign key itu. Ada field yang input salah. Atau belum ditetapkan foreign key-nya, harus perlu dilihat. Nah, jadi harus dilihat dulu apakah dia sudah ditetapkan foreign key-nya di tabel yang lain atau belum gitu. Kalau belum kan ada relasikan dia nggak tahu. Yang kedua, apakah foreign key yang ditetapkan sudah apa namanya sama konstruksinya atau atributnya dengan yang tabel primer. Nah, juga perlu dilihat. Gitu. Akan dicek nanti di apa namanya di tempatmu sendiri. Ini jam berapa ya? Waktunya sudah habis kayaknya. Kak ya. Iya, Pak. Biarkan sampai di sini dulu ya rekan-rekan, nanti diteruskan di tempat masing-masing karena ini durasi juga nanti ya. Nanti
nanti Anda komplain kepada saya, Pak, waktu habis Pak 2 jam itu mosok kuota saya habis-habisan Pak ya. Jadi ini kita tetap seperti koridor, ya. Seperti nanti dicoba diulik-ulik sendiri di rumah. Jadi ini kita Pak Jerry dan Kak Ardia ini terbatas oleh waktu karena kita online gitu ya, dan Anda menggunakan kuota apa namanya kuota internet itu dengan sangat besar gitu ya. Nah ini harapannya bisa dibagi-bagi di semua mata kuliah itu Pak Jerry lihatnya. Jadi mungkin saya dan Karina menyukupkan dulu untuk ini ya. Jadi silakan Anda mencoba lagi, mengulik-ulik dulu, kemudian bisa minggu depan kita sharingkan. Nanti tugasnya apa namanya menambahi 2 tabel ya. Tabelnya itu tambahi, kemudian dibikin relasinya, ya, kemudian diisi tabel. Di kakakmu itu kalau Anda lihat di database lanjut, kakakmu itu pengalamannya saya tanya, database lanjut pengalamannya punya berapa tabel Mas? Ya atau Mbak? Ya 5 Pak, gitu ya. 5 itu mesti mata kuliah ini, gitu ya. Padahal dia lanjut, ya. Kemudian saya Pak Jerry kasih, jangan ya, kalau Anda mau lanjut, gitu ya, daya gedornya tinggi, ilmunya tinggi, Anda harus belajar dengan yang kompleksitasnya tinggi. Tak kasih 60 tabel, ya, belum pernah melihat seumur hidup. Nah, ini, tapi tidak akan saya suruh buat, langsung pakai aja. Tabelnya langsung pakai. Kalau di database lanjut itu langsung dipakai tabel. Ya, kemudian untuk simulasi kalau 60 mungkin kebanyakan Pak, ya ada yang 10 gitu ya. Ada yang 10, 60 nanti ilmunya sambung pada saat setelah UTS tiap 60 tabel. Jadi mereka ada 2 tabel yang kita sajikan, 10 tabel dan 60 tabel. Gitu. Nah, ini kalau Anda dari sini yang dari database dasar ini Anda harus terbiasa untuk pelan-pelan untuk menuju kompleksitas ya. Karena Anda kalau pengen jadi data analis itu dibayarnya karena Anda datanya banyak. Kita lihat PLN itu biasanya punya 5.000 tabel, bukan 5, 5.000 ya. Ya. Jadi artinya Anda harus bekerja di kompleksitas tinggi. Kalau Anda pengen bayaran tinggi pada saat bekerja. Oke, jadi Pak Jerry akan mendekati simulasi itu gitu ya, supaya Anda jam terbangnya juga langsung tinggi gitu ya. Tujuannya seperti itu. Jadi silakan Anda untuk mulai yang dasar ini berlatih merelasikan. Setelah itu bikin tabelnya ditambahi 2. Enak atau 2 itu masih enak ya. 2 banding 60 itu kan jauh. 2 ya. Kemudian nanti Anda isi. Isinya berapa Pak? Kita tetapkan minimal 10 isian tiap tabel. Gitu. Ya. Tetapi itu tidak kita deploy dalam satu waktu. Minggu ini cukup ini ya. Minggu ini cukup ini dulu aja. Bikin 2 tabelnya. Oke, dan relasinya. Jadi minggu ini tabel dan relasi harus jadi. Oke, minggu depannya kita ngisi itu sampai penuh ya, sampai banyak. Oke? Rekan-rekan? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, saya cukupkan karena waktu juga yang memisahkan kita dan membatasi kita. Oke, akhirnya mungkin ada disampaikan dulu Kak Ardia, ada yang mau disampaikan? Ya kalau misalnya ada yang masih bingung boleh chat di grup, kalau nggak bisa PC. Oke, itu ya. Itu Kak Ardia bisa terbuka, jadi silakan memanfaatkan, tapi jangan tanya makanan ini mana Pak gitu ya, Mbak gitu ya. Tanyanya ya soal ini ya, jangan yang lain. Oke? Akhir kata Pak Jerry dan Kak Ardia pamit undur diri ya. Terima kasih telah bergabung. Kita ketemu lagi di kelas teori. Ya, nanti kita sambung di sana. Ya, mulai dari cara bikinnya. Kalau ini kan sebenarnya ini latihan bentuk normal ketiga kalau Anda lihat. Karena langsung praktek di MySQL. Tapi sebelum itu ada prosesnya, yaitu ada bentuk tidak normal, ada bentuk normal. Jadi yang kita lihat adalah kita belajar semuanya di database. Oke? Terima kasih telah bergabung dan saya panjangkan lagi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Kak Adi ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Silakan Lip, rekan-rekan.